Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, ketemu lagi kita ke pertemuan kedua. Nah, sini masih tentang bilangan. Di sini kita akan membahas operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang mana yang pertama, perkalian bilangan bulat. Untuk perkalian bilangan bulat, ya, ini akan kita bagi untuk beberapa. Yang pertama ada sifat-sifat pada operasi perkalian. Yang B, perkalian dua bilangan bulat tak nol. Yang C, urutan operasi. Terus yang kedua, pembagian bilangan bulat. Yang tadi pertama ada perkalian, yang kedua itu ada pembagian. Yang ketiga, faktor bilangan bulat. Yang keempat, bilangan prima. Selanjutnya kita masuk ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Apakah ada hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat? Mari kita temukan konsep perkalian dengan memahami permasalahan nyata berikut. Contohnya, pernahkah kalian melihat resep dokter seperti berikut? Ya, ini contoh aja ya, ini juga ngambil di buku. Ya, ini contoh resep dokter. Resep dokter tersebut bermakna bahwa pasien tersebut sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 dikali sehari sama dengan 3 dikali 1 hari. Atau sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Oke, contoh berikutnya. Suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi 1 lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut ya, tanpa atap ya. Nah, ini gambar gedungnya 5 lantai. Ya, alternatif penyelesaian. Permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Nah, berarti karena tadi 5 lantai, berarti 5 dikali 6 sama dengan, itu 6-nya ada 5 kali. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jika kita jumlahkan menjadi 30. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 30 meter. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana untuk gambar garis bilangannya. Jika kita gambarkan ya, karena tingginya ada 5 lantai ya. Nah, ada 5 satuan, ada 5 satuan ya. Dan seterusnya sampai ke angka 30. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 5 satuannya ada 6. Nah, perkaliannya berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Oke, berikutnya contoh berikutnya, ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun gratis. Setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Nah, ini gambarnya. Ya, orang lagi membersihkan salju. Alternatif penyelesaiannya. 18.00 hingga pukul 24.00 berarti sudah berlangsung 6 jam.
Karena setiap jam suhunya turun 2 derajat Celcius, maka turunnya suhu selama 6 jam tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Nah, bentuk perkaliannya 6 dikali min 2 ya, sama dengan min 2 ditambah 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 min 2, atau min 2-nya itu ada 6 kali ya. Sehingga jumlahnya menjadi min 12. Selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius, atau dapat ditulis min 12 derajat Celcius. Jadi suhu di Eropa ketika pukul 24.00 waktu setempat adalah 10 ditambah min 12. Itu sama juga dengan min 2 derajat Celcius. Oke, gambar untuk garis bilangannya. Di sini ada gambar garis bilangan. Nah, dari angka 10 kita turun terus 2 satuan sebanyak 6 kali, sehingga mendapatkan min 2 ya. Nah, untuk angka 10 sendiri ya, itu dari jam 18.00 ya. Terus untuk min 2-nya itu jam 24.00. Lanjut ke sifat-sifat pada operasi perkalian. Sifat-sifat pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, C berlaku sifat komutatif. Ya, sifat komutatif ini jika A dikali B itu sama juga dengan B dikali A. Contohnya 4 dikali 3 ya, sama juga dengan 3 dikali 4. Contoh berikutnya ya, 9 dikali 15 sama juga 15 dikali 9. Sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini berlaku jika A dikali B ya, dalam kurung dikali C itu sama juga dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Oke, kita lihat contohnya. Jika 6 dikali 5 terus dikalikan 3 itu sama juga dengan 6 dikali dengan 5 dikali 3. Oke, contoh berikutnya. Dalam kurung 2 dikali 7 dikali dengan 8. Itu sama juga dengan 2 dikali dalam kurung 7 dikali 8. Sifat berikutnya yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif ini kita bagi lagi menjadi yang A perkalian terhadap penjumlahan. Perkalian terhadap penjumlahan berlaku jika A dikali dalam kurung B ditambah C, itu juga akan berlaku A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya 4 dikali dalam kurung 6 ditambah 2 sama juga dengan 4 dikali 6 ditambah 4 dikali 2. Contoh berikutnya, jika 3 dikali dalam kurung 5 ditambah 7 itu sama juga dengan 3 dikali 5 ditambah 3 dikali 7. Berikutnya yang B, perkalian terhadap pengurangan. Ini berlaku jika A dikali dalam kurung B dikurang C, maka akan berlaku A dikali B dikurang A dikali C. Oke, contohnya jika 4 dikali dalam kurung 6 dikurang 2, maka akan berlaku 4 dikali 6 dikurang 4 dikali 2. Contoh berikutnya, jika 3 dikali dalam kurung 5 dikurang 7,
maka akan berlaku 3 dikali 5 dikurang 3 dikali 7. Oke, untuk pembahasan berikutnya, perkalian dua bilangan bulat tak nol. Di sini yang A, jika positif dikali dengan positif, hasilnya akan positif. Contoh, 6 itu positif dikali dengan 4 juga positif, hasilnya 24. 24 itu positif. Contoh kedua, 10 itu positif dikali 2 juga positif, hasilnya 20, yaitu positif juga. Yang B, jika positif dikali dengan negatif, itu hasilnya negatif. Contoh, 4 dikali min 2 itu hasilnya min 8. 4 itu positif, min 2 nya itu negatif, hasilnya akan negatif, yaitu min 8. Contoh kedua, 3 dikali min 5 sama dengan min 15. Ya, 3 nya itu positif, min 5 nya itu negatif, min 15 nya juga negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, berikutnya yang C, jika negatif dikali dengan positif, hasilnya akan negatif. Contoh, jika min 4 dikali dengan 2, min 4-nya ini negatif, dikali dengan 2-nya ini positif, sama dengan min 8. Min 8-nya ini negatif. Contoh berikutnya, min 6 dikali dengan 2, hasilnya min 12. Min 6-nya ini negatif, dikali dengan 2-nya positif, sama dengan 12-nya negatif. Yang D, negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Contoh, min 4 ini negatif dikali min 2 juga negatif, hasilnya 8 positif. Karena negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Min 10 dikali dengan min 2, hasilnya 20. Min 10 ini udah pasti negatif, min 2 juga negatif, 20-nya positif. Oke, berikutnya urutan operasi. Hitung bentuk yang di dalam kurung. Berarti nanti kita akan menghitung dulu yang ada di dalam kurung. Contoh, dalam kurung 6 ditambah 2 dikali 4. Berarti kita jumlahkan dulu, 6 ditambah 2 baru dikali 4. 6 tambah 2 8 dikali 4 sama dengan 32. Hitung bentuk eksponen atau berpangkat. Kita hitung, berarti kita hitung dulu pangkatnya. Hasil pangkatnya berapa? Nah, di sini contohnya min 4 ditambah 3 pangkat 2. Ya, jadi kita selesaikan dulu yang 3 pangkat 2-nya. Berarti min 4 ditambah 9. 9 ini hasil 3 pangkat 2. Ya, hasilnya dijumlahkan menjadi 5. Oke, nomor 3, perkalian dan pembagian secara berurut dari kiri ke kanan. Ya, ada perkalian lebih dahulu. Lakukan perkalian terlebih dahulu. Contoh, 2 ditambah 3 dikali 4. Kita lakukan dulu perkalian 3 kali 4-nya, ya. Berarti sehingga kita akan temukan 2 ditambah 12, ya, sama dengan 14. Contoh 2, pembagian dahulu karena di sebelah kiri dari perkalian. Oke, berarti lakukan pekerjaannya dari kiri. 48 dibagi 2 dikali 3. Berarti kita lakukan pembagian dulu. 48 bagi 2 itu 24, dikali 3 hasilnya 72. Oke. Yang ketiga, perkalian dulu karena di sebelah kiri dari pembagian.
24 dikali 2 dibagi 8 ya. Kita lakukan perkalian dulu. 24 dikali 2 itu 48, dibagi 8 hasilnya 6. Penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi kita akan lakukan perkalian lebih dahulu, pengurangan karena sebelah kiri dari penjumlahan. Oke, contohnya ya. 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Jadi kita lakukan perkalian terlebih dahulu ya. Sehingga diperoleh 3 dikurang 2 ditambah 20. 20 ini dari 5 dikali 4. Setelah kita lakukan perkalian, kita lakukan pengurangan ya. 3 dikurang 2 itu 1, berarti ditambah 20 sehingga hasilnya 21. Berikutnya pembagian dan perkalian lebih dahulu, terus penjumlahan, lalu lakukan pengurangan. Jika ada contoh seperti ini, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4 ya. Yang harus kita lakukan adalah lakukan perkalian dan pembagian terlebih dahulu ya di sini, sehingga 3 ditambah 2 dikurang 20. 3 tambah 2 itu 5 dikurang 20 sehingga hasilnya min 15. Berikutnya atau yang nomor 2, pembagian bilangan bulat. Karena sedang baik hati, Bu Fitri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Gambarnya Bu Fitri lagi megang kue ya. Penyelesaiannya, sehingga kita akan mendapatkan 12 dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang hingga tidak tersisa. Dapat ditulis 12 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2. Bisa kita tulis 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi masing-masing tetangga Bu Fitri mendapatkan 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi, 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Oke, kita coba contoh yang lain ya. 12 dibagi 6 itu 2. 36 dibagi 6 itu 6 ya. 24 dibagi 2 itu 12. 50 dibagi 2 25. 8 dibagi 2 itu 4. 6 dibagi 3 itu 2. Oke. Ya. Kita masuk ke faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dan B jika ada N. Sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N, dengan N adalah bilangan bulat. Oke, contohnya, tentukan semua faktor positif dari 6. 2 adalah faktor dari 6. Karena ada 3, sedemikian sehingga 6 sama dengan 2 dikali 3. 3 adalah faktor dari 6. Karena ada 2, sedemikian sehingga 6 sama dengan 3 dikali 2. 1 dan 6 juga faktor dari 6.
Mengapa? Karena jika 1 dikali 6 itu hasilnya akan 6. Dan kebalikannya, jika 6 dikali 1 itu hasilnya juga 6. Jadi kita dapat simpulkan faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, berikutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal, P adalah bilangan prima, maka faktor dari P adalah 1 dan P. Contohnya, 17 adalah bilangan prima. Jika kita cari faktornya, berarti 17 itu berasal dari 1 dikali 17 atau sebaliknya 17 dikali 1. Berarti tidak ada bilangan lain selain 1 dan 17. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan, sehingga jika faktor dari 17 adalah 1 dan 17. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kedua ini. Terima kasih. Tetap semangat, terus jaga kondisi kesehatan kalian. Tetap di rumah, ya, belajar yang rajin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.